Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Sebuah mobil sedan parkir di halaman rumah di Kembangan, Jakarta Barat hangus terbakar. Ya, sementara di Poso, Sulawesi Tengah, pemirsa, markas Komando Distrik Militer 1307 Poso dilalap si jago merah. Bang Hasan, satu lagi ya. Api membakar sebuah mobil sedan yang tengah parkir di halaman rumah di Jalan Haji Merin, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Senin malam. Petugas damkar yang tiba di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan ke rumah-rumah yang berada di kawasan tersebut. Warga sekitar yang mengetahui kejadian ini langsung panik dan berusaha mengevakuasi barang-barang di sekitar kejadian agar tidak tersambar api. Setelah petugas pemadam berjibaku selama setengah jam dan menerjunkan 4 unit mobil beserta belasan personil, api akhirnya berhasil dipadamkan. Awalnya itu ada percikan api, tapi karena udah itu belum terlalu besar, jadi mobilnya masih aman. Pas mau coba aki, itu ada yang betot, percikan api itu diketok-ketok, buar. Dan juga kita pas lihat ada tangki bensin bocor, gitu. Jadi dari situ langsung tiba-tiba nyala langsung, kita langsung panik. Gitu. Akibat kebakaran ini, pemilik mobil mengalami kerugian ratusan juta. Selanjutnya kasus ini ditangani unit reskrim Polsek Kembangan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kebakaran kantor Kodim Kabupaten Poso, kantor Kodim terbakar. Markas Komando Distrik Militer 1307 Poso di Jalan Urip Sumoharjo, Poso, Sulawesi Tengah pada Senin sekitar pukul 18.30 WITA. Api membakar hampir seluruh bangunan Kodim. Kebakaran membuat warga panik karena takut terjadi ledakan. Petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas gegana dari Brimob datang ke lokasi untuk mengamankan bahan yang mudah meledak. Beruntung tidak ada korban jiwa dan seluruh personel selamat. Petugas juga memastikan senjata dan amunisi dalam kondisi aman dan lengkap. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Terima kasih Bayu dan Yasmin. Pemirsa, pagi hari ini kita akan mengupdate informasi arus lalu lintas di mana memang saat ini saya sudah berada di sekitaran kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Dan untuk mobilitas arus kendaraan pagi hari ini terpantau langsung dalam keadaan ramai dan lancar, baik yang menggunakan jalur arteri maupun jalur tol sendiri. Terpantau langsung untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Cawang ataupun dari arah Pancoran yang nantinya akan lurus menuju ke arah Slipi ataupun ke arah Tomang, juga dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan masih didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4, dan terlihat untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan mengambil lajur sebelah kiri untuk berbelok ke arah Sudirman juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah sebaliknya terpantau langsung juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana peningkatan jumlah volume arus kendaraan ini masih bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Dan untuk kendaraan dari arah sebaliknya masih didominasi oleh jalur arteri, di mana memang
kendaraan-kendaraan yang melintas pada jalur arteri sendiri sudah mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan, baik yang nantinya akan lurus menuju ke arah Kuningan ataupun ke arah Cawang, juga yang nantinya akan berbelok menuju ke arah Slipi juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dengan adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan pada pagi hari ini masih di jam berangkat perkantoran, kami himbau bagi para pengendara untuk selalu mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lapangan. Dan juga perlu kami ingatkan bahwa memang untuk kawasan Semanggi sendiri dikelilingi oleh pusat perkantoran tetapi juga pusat perbelanjaan. Untuk itu bagi para pengendara agar mengantisipasi kendaraan yang keluar masuk pada sekitaran kawasan ini sendiri. Dan juga melihat dan mengingatkan kembali bahwa pemberlakuan sistem ganjil genap masih terus diberlakukan. Dan untuk tanggal hari ini tertanggal 27 Mei bagi para pengendara untuk melihat kembali lokasi-lokasi yang akan dilewati. Jika lokasi tersebut diterapkan ganjil genap, maka kendaraan-kendaraan yang melintas pada lokasi tersebut adalah kendaraan-kendaraan berplat ganjil. Dan juga pemirsa perlu kami informasikan bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 248 kasus laka lantas dengan rincian 29 meninggal dunia, 28 luka berat dan 301 luka ringan. Dari 248 kasus laka lantas tersebut, 78% didominasi oleh kendaraan roda 2. Bagi para pengendara sepeda motor dihimbau untuk selalu menggunakan helm baik pengemudi maupun penumpang. Pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Yasmin dan Bayu yang dapat kami bagikan langsung, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga atas laporan Anda dari kawasan Semanggi, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA menyambangi gedung Barreskrim Polri untuk mendesak gelar perkara kasus atas penghentian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, TPUA menyebut menyerahkan dokumen yang berisi 26 poin keberatan dalam penyelidikan perkara. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA menyambangi gedung Barreskrim Polri untuk mendesak gelar perkara khusus atas penghentian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rombongan membawa dokumen yang berisi 26 poin keberatan dalam penyelidikan perkara. Di antaranya menyatakan tidak adanya transparansi penyelidikan dan penyidik tak memenuhi kaidah scientific crime investigation hingga perlu gelar perkara khusus. TPUA juga menilai penghentian kasus menjadi cacat hukum karena tidak dihadirkan pelapor dan terlapor. Sesuai dengan yang sudah disampaikan bahwa kita datang ke sini ke Karo Wasidik ya, sebagai atasan penyidik untuk melakukan desakan gelar perkara khusus. Bagaimana tadi disebutkan di dalam Perkap 6 2019 itu. Pasal 31. Maka di sana kita tuangkan poin-poin keberatan atas hasil gelar perkara dan hasil penyelidikan yang dihentikan pada tanggal 22 Mei yang lalu. Ya, inti keberatannya kita tuangkan ada 26 butir gitu kan yang kita masukkan sebagai alasan hukum kenapa TPUA keberatan gitu kan atas penghentian penyelidikan. Sebelumnya, Barreskrim Polri telah selesai melakukan penyelidikan atas kasus ijazah Jokowi yang dinilai identik dan tidak ditemukannya unsur pidana sehingga kasus dihentikan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rama Maheru, Edi Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar memenuhi panggilan sebagai saksi terkait kasus dugaan atau tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ya, Rismon pemirsa datang bersama kuasa hukumnya pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Rismon diminta keterangan
dengan menjawab 97 pertanyaan terkait laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan Jokowi. Kedatangannya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo terkait atau dengan ijazah palsu. Proses pemeriksaan terhadap respon berlangsung di ruang riksa Subdit Keamanan Negara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pasal-pasal bahkan untuk koruptor, ya kan? Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji, tetapi ada sejumlah jawaban, sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk saya jawab. Ya, karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis, bagaimana saya mengkaji secara ilmiah apa yang saya teliti berkaitan dengan lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM maupun dari ijazah yang diupload oleh saudara Dian Sandi. Ya. 70 pertanyaan itu soal 97. Ya, naik ya, tadinya 70, naik 97. 97 totalnya ya, pertanyaan. Banyak sekali. Iya. Legislator PDI Perjuangan mencecar Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi atas pernyataannya terkait Partai Mitra Judol di Senayan. Ya, ia meminta Budi Ari tak memfitnah PDIP jika sedang merasa panik. Tenang ya Pak ya. Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Darmadi Duryanto mencecar Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi di tengah rapat kerja Komisi 6 dan Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin siang. Darmadi meminta Budi Ari tak memfitnah partainya sebagai mitra judi online. Mulanya Darmadi menyinggung perkembangan koperasi Desa Merah Putih dan meminta Budi Ari untuk tidak panik dalam pengembangannya. Seiring dengan target pembangunan 80.000 koperasi Desa Merah Putih di Indonesia. Ia lalu meminta Budi Ari tidak menyerang pihak manapun jika merasa tidak tenang. Ya. Nah, saya minta Bapak jangan panik mengejar 80.000 ini. Jangan panik. Jangan kemudian karena kepanikan Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan? Ya, diserang sana sini. Betul kan Pak? Tenang ya Pak ya? Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Gitu. Sebelumnya, Menteri Koperasi sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyebut ada partai politik yang diduga menjadi mitra para bandar judi online. Hal tersebut disampaikan Budi saat membantah tudingan keterlibatannya dalam kasus suap terkait perlindungan situs-situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Kominfo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi disebut-sebut terima komisi 50% dalam praktik website judi online. Ya, namanya muncul dalam dakwaan jaksa di sidang kasus judi online Kemenkom DG. Gusti Allah boten sare. Nama Budi Aris Setiadi disebut-sebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang kasus dugaan judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 14 Mei 2025. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari seluruh website judi online yang dijaga. Uang ini untuk memastikan agar laman ilegalnya tidak diblokir oleh Kemenkom DG yang saat itu dipimpin oleh Budi Aris Setiadi. Tetapi sekali lagi bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya itu ya bahwa ada pihak-pihak yang disebut di situ, tentu itu didasarkan pada adanya fakta itu di dalam berkas perkara. Sebelumnya, Budi Ari pernah diperiksa Bareskrim Polri pada 19 Desember 2024 yang lalu.
Budi diperiksa sebagai saksi dan meminta semua pihak untuk berhenti memfitnah bahwa ia bersalah. Bahkan, Budi Ari enggan merespon pertanyaan awak media dengan menyebut Tuhan tidak tidur dalam bahasa Jawa, yakni Gusti Allah boten sare. Nanti aja, enggak. Nanti ketenggelam. Gusti Allah boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Sebelumnya polisi berhasil membongkar kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perkara Komdiji sendiri sudah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 orang terdakwa. Hingga kini ada 3 orang yang masih buron dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Panglima TNI Agus Subianto beserta 3 kepala staf TNI. Rapat kerja dilakukan untuk mendengar hasil penyelidikan kasus ledakan di lokasi pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat yang menyebabkan 13 korban jiwa. Pemirsa, Panglima menyebut bahwa prosedur untuk peledakan amunisi sudah dilakukan sesuai aturan. Selain itu, Panglima juga menyebut amunisi yang sudah kadaluarsa tersebut sangat sensitif sehingga dapat dengan mudah memicu ledakan. Sementara untuk lokasi peledakan, Panglima menyebut bahwa lokasi tersebut sudah sesuai SOP. Meski demikian, lokasi peledakan akan dipindahkan sehingga kejadian tersebut tidak terulang kembali. Panglima juga menjelaskan warga sipil yang berada di lokasi tersebut merupakan petugas dapur umum yang dipekerjakan oleh TNI. Di mana sudah saya sampaikan bahwa prosedur untuk peledakan sudah tempatnya ini memang harus jauh dengan perkampungan masyarakat. Memang tempat situ sudah jauh sih dengan masyarakat, dengan kampung. Hanya memang yang tadi saya sampaikan, jadi munisi yang sudah expire itu memang mudah meledak, sehingga memang harus kehati-hatian dan memang ini jadi masukan buat kita. SOP-nya nanti akan kita rubah supaya personil yang melaksanakan pemusnahan itu bisa aman. Kita koreksi ke dalam nanti. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi seperti itu lagi. Kemudian saya sampaikan bahwa hak-hak yang diberikan kepada korban, yang pertama santunan risiko kematian sejumlah 350 juta, kemudian juga ada nilai tunai tabungan asuransi, kemudian bantuan beasiswa 30 juta per 2 anak, kemudian gaji terusan 12 kali gaji pokok tetap dan gaji pensiun 50% kali gaji pokok. Kemudian santunan kepada masyarakat juga sudah diberikan oleh Pangdam, Kasat, Panglima TNI, Menhan, dan Gubernur. Pemirsa, perlindungan jaksa oleh polisi dan TNI akhirnya dikukuhkan dengan diterbitkannya peraturan presiden. Ya, bentuk perlindungan tersebut mencakup 6 jenis mulai dari pribadi, tempat tinggal, hingga harta benda. Presiden RI Prabowo Subianto menaikkan Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan. Dalam pasal 4 Perpres, jaksa bisa mendapatkan perlindungan dari aparat kepolisian dan TNI. Lebih lanjut, di pasal 6, Perpres juga mengatur 6 jenis perlindungan yang akan didapatkan jaksa, yakni perlindungan atas keamanan pribadi, tempat tinggal, tempat kediaman baru atau rumah aman, harta benda, kerahasiaan identitas, dan atau bentuk perlindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan, polisi dan TNI sama-sama memiliki tugas untuk melindungi jaksa. Menurut Yusril, polisi lebih kepada keamanan pribadi dan personel serta keluarganya, sedangkan TNI lebih kepada institusi kejaksaan itu sendiri.
Yusril juga tak menampik, jaksa dalam melakukan tugasnya terhadap perkara tertentu kerap mendapatkan ancaman yang sifatnya institusional. Karenanya, penjagaan oleh TNI tidak melanggar aturan. Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan ditegaskan Kejaksaan Agung merupakan bagian dari nota kesepahaman antara dua institusi negara. Kami tentu sangat menghargai ya ada perbedaan pandangan ya di kalangan masyarakat. Tapi apakah yang kami sampaikan tadi bahwa ada faktor kebutuhan ya sehingga teman-teman TNI kita minta tentu dapat memberikan dukungan perbantuan terhadap pengamanan itu. Nah, yang kedua tentu kalau terkait soal pemahaman apakah ini bukan merupakan objek yang vital dan seterusnya ini. Nah, kami memaknai karena ini merupakan objek negara ya, objek vital negara yang sangat strategis. Ya, kami memiliki kebutuhan itu ya dalam rangka mengamankan aset-aset itu, ya mengamankan fisiknya, ya tentu ada MOU-nya. Nah, jabaran MOU itulah yang harus dilaksanakan. Kalau enggak untuk apa MOU? Ya kan, MOU itu kan karena ada dua lembaga yang memiliki tugas fungsi berbeda dan dikolaborasikan. Supaya apa? Supaya tugas-tugas pemerintahan itu berlangsung dengan cepat, agile, ya, efektif. Nah, itu. Meski pengamanan oleh aparat TNI di seluruh Kejati dan Kejari diklaim sebagai pengamanan memperkuat kerjasama kedua institusi, sejumlah pihak menilai pengerahan pasukan tersebut justru memperkuat adanya intervensi militer. Pemirsa, dalam skema yang diatur, Polri bertanggung jawab atas perlindungan personal dan keluarga jaksa termasuk rumah tinggal. Sementara TNI dilibatkan untuk mendampingi jaksa dalam penugasan lapangan yang beresiko. Ya, namun perlindungan tidak diberikan secara otomatis pemirsa, melainkan harus melalui mekanisme permohonan resmi dari kejaksaan kepada kedua lembaga keamanan tersebut. Dan pemirsa, berikut pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ada dua institusi yang diperintahkan untuk memberikan perlindungan terhadap jaksa dan kejaksaan. Untuk perlindungan pribadi, keluarga, rumah, anak-anak para jaksa yang kemungkinan merasa terancam marah bahaya itu diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Dan untuk institusi kejaksaan, kantor kejaksaannya, kemudian mendampingi jaksa-jaksa dalam menjalankan tugas penegakan hukum di lapangan, itu diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia. Jadi dua institusi ini ya, TNI dan Polri, diminta oleh Presiden untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap jaksa dan kejaksaan. Kalau untuk urusan yang di Deli Serdang, saya belum paham apa persoalan yang sebenarnya, tapi kalau itu dalam rangka penegakan hukum, kalau dalam rangka melaksanakan tugas, mereka-mereka per saat ini harusnya sudah bisa meminta perlindungan keamanan kepada TNI maupun kepada Polri. Dan pemirsa, berikut keterangan Mensesnek Prasetyo Hadi tentang upaya negara berikan perlindungan terhadap jaksa. Jadi begini ya, sebenarnya itu sesuatu yang normal saja, karena itu bagian dari kerjasama institusi. Ada juga undang-undang kejaksaan yang mengatur kerjasama teman-teman kejaksaan dengan teman-teman kepolisian. Kemudian juga ada MOU antara teman-teman kejaksaan dengan teman-teman TNI maupun Polri. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang lumrah dan perlu saudara-saudara semua ketahui bahwa kita memang sedang bekerja keras untuk satu, melawan apa yang Bapak Presiden selalu tekankan, melawan korupsi. Kedua, kita juga sedang bekerja keras ya, tindak-tindak pidana selain korupsi. Ini juga sedang kita tertibkan dalam hal ini yang berkenaan dengan masalah penguasaan terhadap sumber daya alam kita. Gitu.
yang tugas ini sedang dikerjakan oleh teman-teman di kejaksaan gitu. Jadi kalau kemudian teman-teman di kejaksaan saling berkoordinasi, lintas instansi kita saling memperkuat ya, karena kita memang memaknai ini sebagai sebuah tim, kita bekerja bersama-sama. Cuaca ekstrim diperkirakan terjang kawasan Arab Saudi tepatnya di Padang Arafah saat puncak haji. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai satu ini, tetaplah di Indo Today.